Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, hari ini spesial. Kalian lihat saya pakai baju jersey-nya Barcelona ya. Jadi kalian tahu ya, hari ini adalah hari Minggu. Tadi sekitar jam berapa tuh? 4:30 apa jam 5 gitu ya. Messi itu akhirnya membuat press conference ya untuk perpisahan di Barcelona. Anyway, saya bahas ini intermezzo aja teman-teman, karena kebetulan saya adalah fans Barcelona dan saya cukup yakin banyak teman-teman yang juga kaget ya Messi akhirnya keluar dari Barcelona. Jadi saya pikir ya pembahasan singkat aja, right? Enough with the basa-basi, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan video kita ya. Oke, pertama kita akan bahas tentang pergerakan Bitcoin. Dan kalian tahu hari ini adalah hari Minggu, biasanya saya akan upload satu segmen study time ya buat teman-teman belajar seputaran technical analysis. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang saya bagikan nanti bisa membantu gitu ya. Oke, untuk time frame daily, di video kemarin kita sempat bahas guys bahwa ini adalah satu obstacle ya yang mungkin akan menahan pergerakan Bitcoin atau bagian atas daripada resistance line si broadening bottom pattern. Dan ternyata guys ya, ternyata finally dia breakout guys. Oke, dia breakout. Jadi ini kayak kalau kita lihat ya sekarang kondisinya ini sangat bullish ya, very strong bullish kalau saya bisa bilang. Kenapa? Karena ada trendline terbentuk di sini. Oke, gitu pula di sini. Jadi ini breakout. Oke, udah satu faktor bullish ya. Yang kedua, kita udah breakout dari si falling wedge pattern ya. Falling wedge pattern yang kita bahas pada beberapa pekan lalu di kisaran area ini. Oke, itu udah 3 ya. Lalu sebenarnya ada trend lain juga guys ya yang terbentuk di kisaran area ini ya. Sorry kalau ini saya hubungkan kurang lebih kayak gini guys ya. Ya pokoknya begitulah ya, kalian tahu lah ya gambarannya. Sudah breakout juga dan sudah dites juga. Jadi saya pikir ini udah positif banget gitu loh. Bitcoin ini sih kita sudah bisa masuk ke dalam kategori strong bullish gitu. Walaupun ya untuk beberapa hal ya kayak misalkan RSI-nya menunjukkan bearish divergence. Sebentar nih saya tambahin dulu. Bisa nggak ya? Oke, ini kayak gini misalnya ya, RSI-nya nunjukin bearish divergence kayak gini kan, atau sorry kayak gini ya kurang lebih ya. Sementara marketnya menguat, tapi tetap gitu loh, maksudnya nggak menghilangkan kekuatan Bitcoin itu sendiri ya. Ini sebenarnya saya cukup bingung gitu ya. Kita belum ngelihat koreksi berikutnya atau ada tahanan yang lain gitu. Tapi saya rasa sih ini memang satu hal yang sangat biasa gitu, balik lagi karena ini memang sudah masuk ke pergerakan impulsif move juga ya. Ini kan impulsif wave pertama yaitu wave 1, kemudian masuk ke wave 2 dan wave 3 di kisaran area ini, lalu wave 4 di kisaran area ini, dan kita sedang berlanjut ke wave 5 potensial di kisaran area ini gitu ya. Saya pikir sih itu bisa menjadi salah satu tahanan untuk cryptocurrency, untuk si Bitcoin saat ini, yaitu di kisaran area $45.330. Sorry nih kayaknya saya adjust ya, tadi sempat saya share kok nggak salah di grup ya buat teman-teman di grup ya. Kisaran $45.330 ya itu sebagai resistance kita saat ini. Jadi kalau misalkan ini break juga berarti saya akan geser wave 5 kita mungkin bisa sampai di kisaran $50.000, which means ya ada potensi gitu. Tapi kalau misalkan nggak sampai area sana, kira-kira ada area lain nggak yang berpulang? Bisa kita gunakan Fibonacci retracement juga. Nah, kalau misalnya kita gunakan Fibonacci retracement, itu dapat di kisaran area $45.779 gitu ya. Mungkin biar enak saya coba pakai chart yang lebih kosong aja, yang lebih bersih ya. Nah, ini kurang lebih ya. So, kisaran area $45.109, ini saya akan kasih area ini dulu ya. Nah, saya kasih tanda deh biar clear. Oke, terus saya akan hapus dulu untuk yang ini. Sorry, yang mana ini? Oh, oke. Sorry guys. Ya, saya akan hapus dulu untuk yang ini biar kalian dapat gambarannya. Terus ini kita akan kasih teks ya. Teksnya itu, teksnya itu adalah Fibo level 200% ya. Dari extension gitu. Ini kita akan taruh di bagian paling kanannya biar kelihatan. Terus kita akan ganti warna ungu biar cantik. Lalu kita geser ke 20. Iya, kurang lebih kayak gitu ya. Kelihatan ya guys, Fibo level 200% di kisaran area $45.155 gitu. Oke, dan kalau misalnya kita gunakan Fibonacci retracement basic ya, kita bisa dapetin juga di kisaran level itu $45.960. Itu berpotensi menjadi resistance juga ya. Artinya kalau misalnya kita buatkan kotak mungkin di kisaran area inilah kita bisa bilang ya. Ini adalah
potensi resistance daripada pergerakan saat ini yang mampu menahan pergerakannya. Oke, saya geser ke sini, saya rapikan. Nah, kurang lebih kayak gitu gambarannya guys ya. Jadi kalau misalkan itu adalah wave 5-nya kita, maka soon atau ya bisa dibilang soon lah kita akan ketemu sama yang namanya potential wave 2 ya. Wave 2-nya kenapa? Gini guys. Jadi ini kan pergerakan dari bawah ke sini ya. Pada dasarnya ini adalah satu kesatuan pergerakan yang kita namakan dengan impulsive move atau impulsive wave, yaitu wave 1. Oke. Karena balik lagi, sebenarnya secara overall itu kan saya sudah sampaikan ya melalui chart yang ini, kalian bisa lihat. Ini adalah wave 3 dan ini adalah wave 4. Artinya ini correction wave ya, proses koreksi. Dan kalau misalkan memang ini benar-benar mau masuk ke proses wave 5 kita yang ada di atas kisaran ini, berarti itu prosesnya dia melalui subwave 1, subwave 2. Oke. Jadi ada subwave-nya dulu, subwave 1, subwave 2, dan ini kita masuk ke dalam kategori subwave 1 overall pergerakan ini. Oke. Nah, ini baru subwave 1 aja ya. Nanti akan ada corrective wave ya, corrective wave yang mungkin akan ngebawa Bitcoin mungkin bisa sampai kisaran area ini gitu ya. Ini wave 2. Mungkin nanti prosesnya pasti ABC correction, kan kurang lebih seperti itu ya. C correctionnya di bawah. Habis itu baru nih nanti kita meneruskan wave kita yang berikutnya, yaitu wave 3-nya kita. Ya mungkin di kisaran area-area kayak gini lah ya, kurang lebih gambarannya kayak gini sih. Dan ini adalah view saya untuk long term ya, artinya mungkin nggak akan terjadi dalam waktu kayak sehari 2 hari gitu. Saya bilang begini terus besok langsung kejadian, nggak mungkin sih, maksudnya ya mungkin aja, tapi balik lagi kan hitungan Elliott wave theory itu adalah proses ya, makanya ada yang namanya impulsive wave dan ada yang namanya corrective wave di dalam Elliott wave, dan itu akan selalu terjadi pada setiap pergerakan, right? Kurang lebih kayak gitu untuk time frame daily. Kita pikir ini ada potensi wave 5-nya kita. Nah, kalau misalkan selain itu bisa nggak ada potensi lain? Bisa, kita bisa gunakan Fibonacci retracement juga. Kita tarik dari wave terakhir ya, dari swing high swing low terakhir. Terus kita coba sebentar guys, saya kemarin ada melakukan setting ya. Kita coba tampilkan yang 160 yang nembus 1,8%, yaitu di kisaran area ini. Jadi bahkan masih bisa menguat sejauh-jauhnya sampai di kisaran area 47.785 $. Jadi wave 5 kita itu bisa di kisaran level ini, bisa juga di sini guys ya. Nah, itu adalah beberapa potensi yang mungkin bisa terjadi terhadap pergerakan Bitcoin. Nah, selama Bitcoin nggak break kisaran area ini ya. Kenapa area ini? Karena saya gunakan Fibonacci extension ya. Kita bisa dapat satu potential level. Kalian bisa lihat nih, ini sebenarnya sangat respect banget loh untuk pergerakan di sini guys ya. Nih, contoh ya. Sorry, saya adjust dikit. Nah, itu di bawah sini. Terus ini wave 2-nya, iya benar di situ ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat, ini sebenarnya sangat respect sih pergerakannya gitu ya. Sorry nih, saya adjust. Nah, sangat respect guys untuk pergerakan-pergerakan ini gitu. Oke. Nah, sangat respect kenapa? Kalian bisa lihat ya, begitu dia naik ya, dia naik ketahan di 161,8. Oke. Dia turun ketahan di 100% Fibonacci extension ini. Lalu dia rebound dan saat ini kita berada di kisaran level $45.001 atau 200% dari si Fibo extension level ini. Makanya saya pikir ini bisa digunakan, menurut saya cukup oke gitu. Makanya di kisaran area inilah area dimana support itu harus bertahan bagi Bitcoin. Nah, karena kalau misalkan dia nggak successfully menahan pergerakan atau pelemahan atau pullback atau koreksi pada Bitcoin setelah dia nantinya ABC correction, dan seandainya dia ngelewatin ini, nah ini yang agak berbahaya karena bisa aja guys, ini adalah overall wave A, oke. Ini adalah overall wave B, oke. Baru nanti kita menuju ke wave C-nya kita, oke. Nah, ini sebenarnya skenario cuman buat kayak apa istilahnya ya, alternatif aja lah sebenarnya. Balik lagi, kita nggak mengharapkan hal tersebut karena saya udah bilang dari awal bahwa bullish itu sudah memegang kontrol full atas pergerakan saat ini. Saya pikir seperti itu, dan itu sudah bisa dibuktikan ya dengan beberapa indikasi positif. Alright, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk time frame weekly saya nggak akan bahas banyak. Yang penting adalah dalam 10 jam mendatang Bitcoin harus survive dan close di atas level itu. That's it, udah itu aja ya. Kalau misalnya closing di atas level tersebut, berarti kita confirm close di atas exponential moving average 21 dan mungkin berpotensi menguat kembali soon or later bagi pergerakan Bitcoin. Right? Nah, kita akan masuk ke time frame 4 jam. Jadi kalau time frame 4 jam ini, sorry ya guys, time frame 4 jam ini mostly-nya digunakan untuk kita mencari tahu pergerakan secara short term ya. Jadi saya memang turun sejauh-jauhnya time frame 4 jam gitu. Nah, so far
Kemarin kita sedikit berasumsi market itu membentuk semacam rising wedge pattern ya. Cuman tampaknya guys, tampaknya ada satu skenario lagi yang akan saya coba sampaikan ke teman-teman, yaitu ketika si market ini sebenarnya membuat semacam kayak ascending channel guys ya. Ascending channel yang terbentuk di kisaran area ini ya, terdiri atas beberapa titik. Titik pertama di area ini, titik kedua di area ini, titik ketiga di area ini, dan terakhir di kisaran area ini. Jadi ada skenario juga di mana si Bitcoin ini mungkin akan terkoreksi ya sejauh-jauhnya sampai kisaran level 42.458 dulu. Kenapa? Kalian bisa lihat sendiri kemarin itu market sempat nge-retest ya. Itu sempat flash crash dalam hitungan beberapa menit aja. Habis itu dia rebound balik dan close-nya akhirnya di atas level itu. Jadi kita bisa asumsikan bahwa ini ada support yang cukup kuat juga nahan pergerakan Bitcoin. Atau lebih tepatnya di kisaran area ini nahan pergerakan Bitcoin. Kalian bisa lihat ya, ini adalah resistance sebelumnya. Setelah di breakout dia jadi support untuk pergerakan terakhir. Jadi kalau misalkan kita sedikit extend untuk pergerakannya, saya pikir bisa seperti ini guys ya. Saya pikir nanti bisa seperti ini, si Bitcoin itu soon akan ketemu di kisaran area ini gitu ya. Kalau misalkan koreksi terjadi. Tapi kalau misalkan koreksi nggak terjadi, mungkin dia akan naiknya sedikit terbatas di kisaran area ini. Dan skenario yang lain atau alternatif skenario adalah ketika dia menguat keluar dari channel dan membentuk channel baru lagi. Oke. Nah, itu akan bisa terjadi terhadap pergerakan Bitcoin soon ke depannya gitu. Karena kalau misalkan demikian benar apa adanya, berarti ini bisa nyampe ke kisaran area 50.000 guys tanpa ada pullback sama sekali. Dan itu yang menurut saya cukup diconcernkan gitu ya. Nah, dari pergerakan terakhir kita bisa gunakan Fibonacci retracement juga ya. Kita bisa lihat beberapa potensial target kita berikutnya. Untuk time frame yang 4 jam itu kelihatan di kisaran $45.899, which means sama di kisaran area yang ini ya. Tadi berapa? Sorry, 45.800. Berarti di kisaran area ini guys ya, yang top itu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu untuk pergerakan saat ini. Jadi boleh diperhatikan untuk teman-teman ya, kalau misalkan saya gunakan Fibonacci extension juga bisa kita tarik juga dari bawah ya. Pergerakan swing high to swing low yang terakhir, terus kita tarik pullbacknya di kisaran area ini. Lalu mungkin kita bisa tambahkan beberapa area yang mungkin bisa dikunjungi, dan itu ada di kisaran $45.538. Jadi kalau misalnya kita tambahin lagi sama Fibonacci retracement yang tadi ya. Kalian lihat kita ada beberapa potensi level di kisaran ini yang bisa menjadikan ini adalah area resistance kita untuk pergerakan berikutnya untuk si Bitcoin. Alright, paling itu aja yang bisa saya update tentang pergerakan seputaran Bitcoin. Ya, sorry videonya agak terlalu panjang, tapi saya ingin menyampaikan semuanya sedetail-detail mungkin untuk teman-teman supaya teman-teman dapat gambaran ya, potensi koreksinya dan potensi pergerakan lainnya. Nah, so far untuk Bitcoin sendiri, selama dia nggak ngelewatin kisaran area ini guys ya, itu adalah key menurut saya atau kuncinya di mana Bitcoin akan berpotensi meneruskan penguatannya gitu. Selama dia nggak lewatin $40.194. Dan ada satu area support juga yang mungkin bisa diperhatiin di kisaran area $42.458 ya. Dua area ini yang perlu kalian perhatikan untuk memastikan jika kalian entry long itu aman. Alright, that's it. Itu aja update seputaran Bitcoin. Thank you very much for your time and I'll see you guys again in the next update. Cheers.